Halo, hai. Kenalin, nama aku Berliana Marani. Untuk memenuhi tugas praktikum biologi, kali ini aku akan melakukan praktek yaitu difusi osmosis. Untuk praktikum pertama yang akan aku lakukan yaitu uji osmosis pada ubi jalar. Baiklah, alat dan bahan yang harus dipersiapkan. Pertama, ubi jalar yang aku potong panjang berbentuk balok. Lalu ada garam, sendok, dan penggaris. Penggaris di sini digunakan untuk mengukur panjang ubi jalar sebelum dimasukkan ke dalam larutan dan sesudah dimasukkan di dalam larutan air dan garam. Bisa dilihat, ini adalah panjang ubi jalar sebelum dimasukkan di dalam larutan, sepanjang 5 cm ya. Oke, langsung aja kita praktik uji coba osmosis pada ubi jalar di dalam larutan air dan garam. Tahap pertama, kita campurkan 1 sendok garam ke dalam gelas yang berada di sebelah kiri. Lalu, aduk sampai kalian merasa cukup, bahwa zat parutnya sudah tercampur rata dengan garam. Gelas yang di sebelahnya itu adalah air biasa, jadi langsung saja kita masukkan ubi jalar sebagai bahan uji coba kita. Masing-masing ubi jalar kita masukkan ke dalam zat pelarut dan terlarut. Lalu, kita tunggu sampai 30 menit untuk melihat reaksi apa yang akan terjadi pada ubi jalar yang ada pada air biasa dan air garam. Nah, ini sudah 30 menit, waktunya kita lihat apa yang terjadi pada kedua ubi jalar yang dimasukkan di air garam dan air biasa. Kita lihat, ubi jalar yang direndam pada air biasa teksturnya menjadi lebih kaku dan lebih padat, sehingga saat ditekan-tekan menggunakan 2 jari pun memerlukan tenaga yang besar untuk mematahkan ubi ini. Selanjutnya, aku ambil ubi yang direndam pada air garam. Bisa dilihat perbedaannya, kalau ubi jalar yang direndam pada air garam, tekstur ubinya menjadi lebih lunak dan mudah digerakkan, dibandingkan dengan ubi jalar yang direndam pada air biasa tanpa campuran zat apapun. Lalu, jika kita ukur menggunakan penggaris, ubi jalar yang direndam pada air biasa ukurannya bertambah jadi 0,2 cm, yang berarti ukuran setelah direndam pada ubi ini panjangnya menjadi 5,2 cm. Aku akan ukur ubi kedua yang direndam pada larutan air garam. Bisa kalian lihat jelas, kalau ubi yang direndam pada larutan garam ukurannya jadi menyusut 0,2 cm, yang berarti ukuran setelah direndam pada air garam, ubi ini panjangnya menjadi 4,8 cm. Kesimpulannya, untuk ubi jalar yang dimasukkan ke dalam air garam, mengapa mengalami penyusutan dan tekstur yang lebih lentur? Itu karena H2O di sekitar sel kentang lebih sedikit dibandingkan H2O yang terdapat pada kentang. Hal itu mengakibatkan sel kentang harus mengeluarkan H2O-nya, sehingga terjadi pengerutan sel karena kentang kehilangan air di dalam sel-selnya. Itulah yang menyebabkan kentang jadi menyusut dan lebih lentur. Peristiwa ini disebut dengan tekanan hipertonik. Selanjutnya, untuk ubi jalar yang dimasukkan ke dalam air biasa, mengapa teksturnya bisa jadi lebih keras dan kaku? Karena air memiliki zat terlarut yang lebih rendah dibandingkan cairan yang ada di dalam kentang, sehingga air pun masuk ke dalam kentang yang memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Maka dari itu, kentang pun terasa lebih berat karena adanya penambahan air di dalam sel kentang. Peristiwa ini disebut dengan tekanan hipotonik. Selanjutnya, aku akan mencoba percobaan kedua, yaitu uji coba difusi pada teh kantong dengan menggunakan air panas dan air dingin. Bahan-bahan yang digunakan sangat mudah untuk ditemukan. Pertama, kalian perlu menggunakan timer. Di sini aku memakai handphone untuk mengamati perubahan larutan air yang terjadi di tiap menitnya. Kedua, kalian tentu saja memerlukan teh kantong ini sebagai bahan uji coba utama kita. Lalu, gelas yang berada di belakang itu ada 2 jenis air. Yang pertama ini adalah air hangat dan gelas yang kedua ini adalah air dingin. Langsung aja ke prakteknya. Jangan lupa dengan timernya kita hitung maju sampai 15 menit. Pertama, kita masukkan dulu kedua tehnya secara bersamaan ke dalam air hangat dan air dingin. Lalu, langsung kita hitung nih waktu sampai 15 menit menggunakan handphone. Kita tunggu prosesnya.
aku akan memberitahu kondisi air setiap 5 menit sekali, selama 3 kali ya. Ini kondisi air pada 5 menit pertama. Pada air panas, warna yang dihasilkan teh sudah mulai memerah kecoklatan, dan pada air dingin, warna airnya putih kekuningan. Pada 5 menit kedua, warna teh yang dihasilkan oleh air panas sudah kecoklatan dan kekuningan. Lalu pada air dingin, warnanya sudah menjadi coklat muda. Lalu, ini adalah 5 menit terakhir, yang artinya sudah 15 menit kita melakukan pengamatan. Oke, jadi untuk warna teh yang dihasilkan pada air panas, itu sudah coklat. Kesimpulan dari percobaan ini, pertama, percobaan teh yang dicelupkan pada air dingin. Karena suhunya yang ada pada air dingin lebih rendah, maka proses pergerakan partikel menjadi lebih lambat dan membutuhkan waktu yang lama untuk larut di dalam air. Sedangkan untuk teh yang dilarutkan pada air panas, proses pelarutannya lebih cepat berubah warna. Hal ini disebabkan karena suhu pada air panas lebih tinggi daripada air dingin. Dengan naiknya suhu, energi kinetik yang dimiliki molekul zat pada teh menjadi lebih tinggi, sehingga pergerakan molekul zat menjadi lebih cepat. Hal tersebut yang membuat teh pada air panas lebih cepat larut dibandingkan dengan teh yang ada pada air dingin. Peristiwa tersebutlah yang disebut dengan difusi, yang memiliki arti yaitu peristiwa mengalirnya suatu zat dalam pelarut dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah.